Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, diharapkan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, sehingga pada kesempatan hari ini kalian dapat mengikuti pelajaran daring seni budaya dengan semangat. Nah, pada pertemuan kali ini itu kita sudah beralih ke materi kedua, yaitu tentang seni patung ya. Yang kemarin minggu kemarin kamu sudah belajar materi pertama tentang lukis, kemudian kamu sudah diberikan tugas ulangan harian, kemudian ada tugas prakteknya yaitu melukis. Nah, yang belum selesai melukis segera diselesaikan dan dikumpulkan di Pak Widi ya. Hari ini kita akan beralih materi ke seni patung ya, itu yang kita pelajari pada hari ini. Patung, pasti kita semua pernah melihat patung ya. Patung itu apa sih? Kita bahas dulu pengertian patung. Silahkan dilihat ya. Patung itu adalah karya seni 3 dimensi. Tahu 3 dimensi ya? 3 dimensi itu memiliki 3 ukuran, yaitu panjang, lebar, tinggi, atau memiliki volume ya, ketebalan. Itu karya seni 3 dimensi yang bentuknya itu dibuat dengan metode subtraktif. Subtraktif itu adalah mengurangi bahan ya, bisa dengan cara memotong atau menata ya, itu subtraktif. Jadi dari bahan yang utuh itu kita kurangi bahannya, dikurangi terus ya, sehingga sampai ke bentuk jadi dikurangi sedikit demi sedikit, itu subtraktif ya. Bahannya bisa berupa seperti batu, kayu, itu dikurangi terus ya. Nah, itu subtraktif. Atau dengan cara aditif. Aditif itu yaitu dengan menggunakan model ya. Kemudian modelnya itu dicor atau dicetak. Jadi itu pengertian patung. Jadi patung itu merupakan karya 3 dimensi yang dibuat dengan metode subtraktif ataupun metode aditif. Itu menurut Mike Susanto pengertian patung ya. Nah, ngomong-ngomong patung, di sekitar kita pasti banyak patung ya. Patung itu sudah ada sejak zaman prasejarah dulu ya, zaman prasejarah, ke zaman klasik, ke zaman modern, itu memiliki fungsi yang berbeda-beda ya. Kalau zaman sekarang patung itu kebanyakan dipakai hanya untuk benda pajangan saja ya, karena mementingkan nilai estetikanya. Estetika itu keindahan, jadi hanya patung seni aja dipajang itu. Kalau di zaman klasik, apalagi ke zaman prasejarah dulu, fungsi patung itu lain lagi ya. Nah, nanti kita bahas. Sekarang kita setelah mengenal pengertian patung, kita lanjut ke jenis-jenis patung. Silakan disimak. Jenis-jenis patung ya, ada 2. Kita bahas yang pertama dulu. Patung itu dilihat dari bentuknya. Patung dilihat dari bentuknya. Yang pertama ada patung figuratif. Dari kata figur ya, berarti pengertiannya adalah patung tiruan dari bentuk alam. Tiruan dari bentuk alam berarti patung ini itu dibuat meniru bentuk-bentuk yang ada di alam. Contohnya bentuk manusia, hewan, ataupun tumbuhan. Jadi meniru ya, namanya figuratif. Nah, yang kedua, patung dilihat dari bentuknya. Ada patung non figuratif. Ada figuratif, ada non figuratif. Kalau figuratif meniru bentuk yang ada di alam, kalau non figuratif berarti patung ini tidak meniru alam atau terlepas wujudnya dari tiruan alam. Ada disebut dengan patung abstrak ya. Abstrak itu tidak meniru apa yang ada di alam. Jadi bentuk patungnya itu nyeleneh, aneh. Nah, kalau kamu ke Citraland, kan di sana banyak patung ya, patung kuda, patung orang menari, atau ada bentuk patung kotak gini ya, kotak. Apa sih maknanya? Ya, kita nggak paham ya. Itu adalah patung non figuratif. Yang paham artinya adalah si senimannya, orang yang membuat itu ya.
Jadi patung itu sebagai wahana berekspresi si seniman ya. Sama dengan lukis kemarin kita pelajari, itu seniman berekspresi, dibuatlah karya berupa bentuk patung ini ya, gitu. Nah itu adalah patung dilihat dari bentuknya, silakan dilihat contohnya ini ya. Nah di sekitar kita itu banyak kita jumpai patung-patung ya. Patung yang dapat kita lihat bentuknya seperti figuratif karena meniru alam, ada ya bentuk juga patung non figuratif atau patung abstrak yang sukar untuk dilihat maknanya ya, hanya berupa lekuan garis ya, bentuknya yang aneh tak beraturan, itu patung non figuratif ya. Ini beberapa contoh-contohnya. Nah setelah patung non figuratif atau patung figuratif, yang kedua setelah dilihat dari bentuk, ada berdasarkan teknik ya. Ada patung dilihat dari bentuknya, ada juga patung yang dilihat dari tekniknya. Teknik itu cara pembuatan ya. Ada 3, ingat-ingat. Yang pertama dulu kita bahas, ada patung pahat atau istilahnya carving ya. Pahat berarti dipahat ya, berarti patung teknik pahat ini itu menggunakan bahan yang utuh, bahan jadi, bahan utuh, atau istilahnya monolit ya. Monolit itu bahan utuh. Bahan utuh tadi itu dikurangi sedikit demi sedikit sampai akhirnya jadilah bentuk yang diinginkan. Itu namanya pahat atau ukir ya. Jadi pahat atau ukir itu adalah pembuatan karya dengan cara mengurangi bagian sedikit demi sedikit. Itu bahannya silakan dilihat ya, bisa dari bahan batu ya, bisa batu cadas, batu marmer ya, batu kali. Kalau kamu ke Mojokerto itu ada sentra kerajinan patung dari batu kali ya. Itu bisa dari kayu ya, itu bisa dari es batu ya, dan lain-lain. Dari bentuk jadi atau bentuk utuh tadi dikurangi sedikit demi sedikit, itu pahat. Silakan dilihat contohnya. Nah, ya, itu beberapa contoh dari patung dengan teknik pahat atau carving ya. Udah ya. Yang kedua setelah pahat ada patung plastis atau modeling ya. Jadi patung plastis ini itu pengertiannya adalah patung yang menempel bahan sedikit demi sedikit, ditempel bahannya. Kalau pahat kan dikurangi, dari bahan utuh dikurangi. Kalau modeling atau plastis itu dengan cara menempel sedikit demi sedikit sampai diperoleh bentuk yang diinginkan. Itu namanya patung plastis atau modeling ya. Ini juga disebut juga dengan teknik butsir. Ingat-ingat ya, silakan dilihat teknik butsir. Butsir itu mengurangi dan menambah bagian demi sedikit demi sedikit, ditambah atau dikurangi. Kira-kira menggunakan bahan apa? Bisa kita tambah, bisa kita kurangi. Bahannya silakan dilihat. Bisa memakai tanah liat atau clay. Ya, kita membuat patung dari tanah liat itu dengan cara menambah bagiannya atau dikurangi, dicungkil pakai alat yang namanya sudip itu ya, dicungkil itu. Bisa terbuat dari patung lilin atau bubur kertas ya. Kalau kita punya kertas koran dan lain nggak pakai, itu bisa kita buat sebagai media patung ya. Dengan cara kita rendam, kita hancurkan kertasnya sehingga jadi bubur kertas. Itu kemudian kita olah, bisa kita campur dengan lem raja wali atau lem kayu. Itu. Jadi kita harus kreatif ya. Jadi nggak dari bahan jadi, nggak harus beli ya. Jadi patung itu bisa kita buat dari bahan yang nggak kepakai. Ada juga bahan plastisin seperti malam ya, yang mudah kita olah, itu tepung clay ya, dan lain-lain. Itu patung plastis atau modeling, kita membentuk ya. Nah yang ketiga ada patung cetak cor. Cetak cor berarti bahannya apa kira-kira? Cetak cor ya, lihat
cetak cor itu patung yang dibuat. Sebelum kita buat itu kita membuat yang nama cetakannya, ya. Ada dua macam, silakan dilihat. Ada cetak bivalve, ada cetak serpentine. Apa itu? Ini besok keluar ulangan, silakan dicatat ya kalau perlu. Bivalve itu cetak cor yang dilakukan bisa berkali-kali atau cetak cor tuang berkali-kali, ya. Cetak cor tuang berkali-kali. Satu cetakan itu bisa dipakai berkali-kali, puluhan, ratusan atau ribuan, nggak hancur cetakannya, ya. Itu cetak bivalve. Cetakannya biasanya terbuat dari dua rangkaian batu, ya, yang direkatkan, kemudian di dalamnya diberi lubang, ya. Sebelum itu buatnya itu harus dibuat bentuknya dulu, ya. Dari dua cekungan batu itu adalah malnya itu di dalam itu cetakannya, kemudian dirapatkan, kemudian tinggal dituangkan. Bisa cairan tanah liat ataupun cairan timah, logam, ya, seperti itu. Kemudian tunggu kering, kemudian dibuka, jadilah cetakan itu. Jadi satu cetakan dipakai untuk berkali-kali, itu namanya cetak bivalve, ya. Kemudian yang kedua ada cetak serpentine. Ini biasanya kita temukan kalau kita ke Borobudur, itu ada souvenir yang menjual patung serpentine. Artinya yaitu patung atau teknik cetak cor satu kali tuang. Cetak cor satu kali tuang. Satu cetakan menghasilkan satu karya saja, kemudian cetakannya hancur. Itu serpentine, ya. Cetakannya itu biasanya itu malnya sendiri terbuat dari lilin, ya. Jadi lilin itu diukir, jadi butuh keterampilan, ya. Diukir. Kalau di Borobudur bisa berupa patung Buddha, ya, patung Borobudur diukir jadi detail. Kemudian kalau sudah jadi, patung itu ditutup pakai tanah liat, ya. Lilin tadi yang diukir jadi bentuk patung ditutup pakai tanah liat dan bagian atasnya dilubangi. Nah, kemudian disiramlah cairan tembaga atau kuningan, ya, sehingga lilin patung tadi di dalam itu hancur, terisi oleh cairan kuningan tadi, ya. Kemudian kalau dipecahkan, ya, akhirnya dalam itu terbentuklah sebuah patung. Itu serpentine. Satu cetakan menghasilkan satu karya. Diingat-ingat, ya. Nanti kamu catat juga, karena di LKS itu kurang lengkap juga, ya. Nah, contohnya kamu lihat, ya. Jadi seperti itu patung. Kemudian jenis-jenis patung. Hari ini Pak Edi nggak banyak menyampaikannya, jadi dari sini dulu kamu pahami dulu, ya, dipahami dulu. Nah, ada tugas yang harus kamu kerjakan di kumpulan hari ini, wajib, ya. Nah, tugasnya itu kamu tulis di lembaran, nanti kamu kirimkan seperti biasa di WA Pak Widi, ya. Nah, sebutkan perbedaan patung pada zaman primitif, pada zaman klasik, pada zaman modern, ya. Coba diulang, sebutkan fungsi patung pada era zaman primitif, zaman klasik, zaman modern, ya, fungsinya. Jadi di awal Pak Edi sudah menyampaikan, ya, bisa kamu cari dari berbagai macam sumber, ya. Jadi patung pada zaman klasik itu fungsinya apa sih? Pada zaman prasejarah itu bagaimana sih? Atau pada saat modern saat ini patung dibuat untuk apa? Nah, jadi itu 3 perbedaan fungsinya, nanti kamu cari, nanti dikumpulkan di Pak Widi, ya. Jadi hari ini sampai sekian, nanti dipelajari lagi LKS paket ataupun dari sumber internet, ya. Nanti Pak Widi akhiri pertemuan hari ini. Kalau Pak Widi ada salah kata, salah ucap, Pak Widi mohon maaf, ya. Tetap semangat belajar daring, ya. Pak Widi akhiri pertemuan hari ini. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.